Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Rohmayanti dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai mata kuliah Teori Ekonomi Makro, yang mana kita akan membahas mengenai efek perubahan kurva ADAS. Efek perubahan kurva ADAS itu mengakibatkan perpindahan atau pergeseran kurva ADAS ke kanan dan ke kiri. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai perubahan kurva ADAS yang bergeser ke sebelah kiri. Pada perubahan kurva ADAS ke kiri ini dicontohkan yaitu pada perusahaan mebel, di mana ketika melakukan proses produksi, ternyata faktor-faktor produksi itu yang digunakan mengalami kenaikan, seperti minyak, bahan mentah seperti kayu, dan sebagainya itu mengalami kenaikan. Dan hal ini mengakibatkan suatu perusahaan mengalami kenaikan dalam biaya produksinya. Dan untuk mensiasati agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian, maka perusahaan tersebut menaikkan harga barang yang mereka produksi dan juga menurunkan atau mengurangi jumlah barang mebel yang mereka produksi. Nah, karena perusahaan tersebut mengurangi jumlah barang yang mereka produksi, hal ini mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami penurunan pendapatan rumah tangganya. Dan hal ini pula yang mengakibatkan penurunan pada pendapatan nasional real di suatu daerahnya. Sehingga penawaran yang dilakukan perusahaan itu pun berubah dari awalnya di garis AS, kemudian bergeser ke sebelah kiri ke garis AS1. Dan keseimbangan pada perusahaan tersebut pun berubah dari titik E0 bergeser ke sebelah kiri ke titik E1, di mana yang awalnya harga barangnya terjadi di titik P2, kemudian meningkat dan harga barang itu naik menjadi P1. Dan pendapatan nasional realnya juga menurun dari Y0 bergeser ke sebelah kiri menjadi ke Y1. Dan karena perusahaan tersebut juga mengurangi jumlah barang yang mereka produksi, mereka juga hanya membutuhkan karyawan yang tidak begitu banyak dari sebelumnya. Maka dari itu perusahaan melakukan PHK, dan karena PHK yang perusahaan tersebut lakukan, kesempatan kerja di suatu daerah tersebut juga mengalami penurunan. Dan hal ini juga mengakibatkan pendapatan real rumah tangga di suatu daerah tersebut atau pendapatan nasional realnya itu juga menurun. Sehingga permintaan pada suatu barang mebel tersebut juga mengalami penurunan, yang awalnya terjadi pada garis AD sekarang bergeser ke sebelah kiri, berkurang menjadi ke garis AD1. Dan terjadilah keseimbangan baru yang awalnya di titik E0 sekarang menjadi bergeser ke sebelah kiri ke titik E2, di mana yang awalnya terjadi pendapatan nasional realnya masih tinggi, yaitu pada titik Y0, sekarang berkurang menjadi titik Y2. Dan yang awalnya itu harganya masih normal di titik P2, sekarang bertambah atau naik menjadi ke titik P0. Itulah terjadi keseimbangan baru ketika terjadi perubahan kurva AS ke kiri. Untuk yang selanjutnya yaitu perubahan kurva ADAS ke sebelah kanan. Untuk contohnya itu masih sama, yaitu perusahaan mebel. Namun pada saat produksi selanjutnya ini
pemerintah melakukan kebijakan, yaitu dengan cara memperbaiki infrastruktur dan menurunkan berbagai pajak yang harus dikeluarkan perusahaan. Sehingga dengan begitu perusahaan dengan mudah melakukan distribusi dagangannya ataupun distribusi barang yang mereka hasilkan, yaitu mebel. Karena kemudahan distribusi dan transportasinya, maka biaya yang dikeluarkan untuk distribusi perusahaan tersebut juga akan berkurang. Dan pajak-pajak yang dikeluarkan juga berkurang. Hal ini mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami penurunan biaya pada produksinya. Dan karena biaya produksi yang menurun, maka perusahaan tersebut akan menurunkan harga barang mebel yang mereka jual juga. Dan pastinya perusahaan tersebut juga akan menambah jumlah barang mebel yang mereka produksi. Karena dengan modal yang sama, mereka dapat memproduksi jumlah barang yang lebih karena biaya produksi yang berkurang. Sehingga agregat supply ataupun penawaran yang dilakukan perusahaan juga mengalami peningkatan, yaitu bisa dilihat pada kurva yang saya tampilkan. Perusahaan yang awalnya penawarannya di garis AS sekarang bergeser ke sebelah kanan bawah menjadi ke garis AS1, di mana titik keseimbangannya yang awalnya di titik E0 yaitu pada tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real di titik Y0 sekarang berpindah ke sebelah kanan bawah menjadi ke titik keseimbangan pada titik E1, yaitu pada titik atau tingkat harga P1 dan tingkat pendapatan nasional real di titik Y1. Dan karena perusahaan mebel tersebut menambah jumlah barang yang mereka produksi, maka secara otomatis perusahaan tersebut membutuhkan karyawan yang lebih banyak lagi untuk memproduksi mebel tersebut. Sehingga terjadilah rekrutmen karyawan baru. Dan hal ini membuat terjadinya penurunan angka pengangguran pada suatu wilayah tersebut. Sehingga kesempatan kerja di daerah tersebut mengalami kenaikan, dan hal ini mengakibatkan pendapatan nasional real di suatu daerah tersebut juga mengalami peningkatan. Dan karena terjadinya peningkatan pendapatan nasional real di suatu daerah tersebut, maka permintaan akan barang mebel di suatu daerah tersebut juga akan mengalami peningkatan. Yang awalnya permintaan barang mebel tersebut terjadi pada garis AD, sekarang bergeser ke kanan atas ke garis AD1, di mana yang awalnya titik keseimbangannya berada di titik E0 yaitu pada tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real Y0, sekarang bergeser ke sebelah kanan yaitu pada titik keseimbangan E2, di mana tingkat harganya di tingkat harga P1, kemudian pendapatan nasionalnya bertambah dari Y0 ke Y2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan kurva AD dan AS itu saling berhubungan dan berkaitan. Misalnya perubahan kurva AS ke sebelah kanan, maka kurva AD juga akan mengikuti kurva AS, yaitu akan bergeser ke sebelah kanan. Pun sebaliknya, ketika kurva AS bergeser ke sebelah kiri, maka kurva AD juga akan mengikuti bergeser ke sebelah kiri. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.